Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ujian akhir semester dari mata kuliah sistem operasi, di mana data diri kami Arwan, NIM 220401010092 dari Prodi Teknik Informatika, kelas IT 301, dan dosen tutor Pak Muhammad Ihwani Saputra, MKOM. Baik, di slide awal ini sistem operasi. Jadi sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Ini dilansir dari id wikipedia.org. Jadi di sini ada istilah ya, daemon. Ini warna merah, daemon. Nah, daemon ini, maksud daemon ini operasi yang berjalan, baik itu aplikasi ataupun sistem, itu yang berjalan di latar belakang yang tanpa kita harus intervensi. Misalkan seperti antivirus, itu biasanya berjalan di belakang layar, jadi tidak muncul pada program pada monitor. Jadi dia berjalan di latar belakang, printer, spooler, dan lain-lain contohnya. Jadi sistem operasi itu manajemen dari daemon tadi. Nah, daemon ini bentuknya. Kemudian selanjutnya kita dari tujuan sistem operasi. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari gambar ini, tujuan sistem operasi itu berfungsi ada 8 ya, dari gambar yang di samping ini. Gambar ini ada 8. Di mana secara singkat, sistem operasi itu memudahkan kita dalam melakukan aktivitas pada komputer ataupun perangkat yang memiliki sistem operasi. Contohnya komputer ya. Komputer itu misalkan kita tanpa sistem operasi itu kita harus memberikan kode secara manual, di mana kode yang dibutuhkan dalam pengoperasian sistem operasi itu sendiri menggunakan kode biner, di mana 0 dan 1. Jadi itu sangat menyusahkan kita untuk melakukan pengoperasian dalam komputer. Makanya dibuatlah sistem operasi ini untuk memudahkan user interface dan user experience, atau biasa itu UI UX. Dan ini secara garis besar ada storage management. Jadi sistem operasi ini memudahkan dalam melakukan penyimpanan, kemudian proses manajemen, di mana sistem operasi ini menghubungkan antara hardware, software, dan ke pengguna, tentu saja ke proses, di mana nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian security. Nah, di sistem operasi ini ada security-nya juga. Di poin nomor 5 ini ada security-nya. Di poin nomor 5 ini ada security management. Jadi sistem komputer kita ini atau komputer kita harus ada proteksinya dari ancaman seperti virus dan lain-lain. Dan tentu saja dalam menjalankan aplikasi, misalkan kalkulator, kemudian yang biasa kita lakukan seperti Microsoft Office Excel dan lain-lain. Jadi sistem operasi ini menyesuaikan dan menjembatani ke hardware yang kita pakai dan software yang kita pakai tadi, seperti Microsoft Office Excel tadi. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada open source versus closed source. Nah, open source ini istilah yang digunakan untuk software atau perangkat lunak yang membuka atau membebaskan
memastikan source code-nya dapat dilihat oleh penggunanya dan membiarkan penggunanya dapat melihat bagaimana cara kerja dari software tersebut, serta penggunanya juga dapat memperbaiki atau mengembangkan software tersebut menjadi lebih baik. Contoh dari sistem operasi yang open source ini ada dua ya. Yang umumnya itu ada Unix dan Linux. Nah, yang biasa kita dengar tuh Linux ya, biasa dipakai untuk di cyber security itu penetration testing biasanya pakai yang kali Linux. Biasanya juga di jaringan sih dipakai Linux ya untuk di server. Kemudian yang closed source ini perbedaan dari open source berbanding terbalik. Jadi perangkat lunak atau software yang dipasarkan tanpa diberikan source code-nya. Jadi kita tidak bisa mempelajari atau memperbaiki software tersebut. Contohnya Microsoft Windows yang biasa kita pakai dan di macOS yang dipakai oleh Apple. Jadi mereka itu source code-nya itu internal dari pengembang mereka sendiri, jadi tidak di-share secara publik. Jadi orang-orang yang memakai ini salah satunya yang diperlukan itu harus berbayar, biasanya lisensinya itu harus bayar. Nah, kalau yang open source ini free, secara gratis, dan biasanya yang open source ini banyak komunitasnya misalkan ada bug atau crash di sistem yang open source, entah itu sistem operasi atau aplikasi, itu biasanya ada forumnya untuk ternyata bugnya ini, nanti secepat mungkin aplikasi atau sistem tersebut akan di-upgrade patch-nya jadi lebih bagus lagi. Cuman kalau yang closed source ini karena internal mereka, jadi kita harus menunggu pengembang atau memberikan feedback kepada software atau developernya ini ke Microsoft Windows atau ke macOS ini. Jadi itu secara singkat. Jadi kalau misalkan ini berbayar berarti itu biasanya closed source. Kalau misalkan itu free biasanya itu open source. Kemudian kita ke skema dasar dari sistem komputer. Nah, di sini ada input device. Jadi, input device biasanya kita gambarkan secara umum. Input device ini contohnya misalkan mouse ya. Mouse atau yang kita gerakkan ini pointer salah satu contohnya. Ini memberikan sinyal ke tentu saja ya, input device ini disambungkan peripheralnya ke input atau output port, misalkan ke USB atau ke port PS2 ya, kalau yang lama. Kalau sekarang pakai USB. Kemudian di port tersebut akan mengirimkan dua sinyal, data bus sama address bus. Nah, control bus ini feedback yang diberikan ke CPU. Jadi datanya apa? Nah, apakah harus dikontrol atau tidak? Kalau misalkan perlu itu diarahkan CPU. Misalkan ada manipulasi data yang dilakukan. Misalkan kita lagi ngegame ya. Harusnya karakternya ini diarahkan ke kiri. Nah, control busnya yang diarahkan ke mouse itu diproses oleh CPU, kemudian masukkan ke dalam memori. Jadi akses aplikasi itu resource dari aplikasi yang kita gunakan, game yang kita gunakan itu kan ada di memori. Kalau misalkan pointernya ini diarahkan ke kiri, maka gambar atau grafik yang kita tampilkan kalau ke kiri pemandangannya itu ada sebenarnya di dalam memori. Nah, kemudian feedback dari memori itu akan dialokasikan oleh address bus, diarahkan kemana, misalkan di monitor. Nah, di monitor itu kan banyak pikselnya, dia di bagian mana pikselnya. Lokasinya sudah tahu di mana, kemudian dikirimkanlah data ke
address tersebut. Nah, database ini menyalurkan data, misalkan, oh dia butuh 4 megabyte untuk menampilkan pemandangan yang tadi diarahkan pointer ke area kiri dari monitor. Jadi database ini apa ya, tempat untuk transmisi dari resource gambar tadi, dari game tadi. Nah, database ini yang warna kuning ya, yang warna kuning. Nah, kemudian yang address bus ini alokasi datanya mau ditaruh di mana. Jadi alokasinya dulu, baru datanya berangkat. Nah, kemudian control bus ini berfungsi apakah datanya sudah benar atau masih ada tambahan yang lain. Jika sudah benar berarti sudah sampai situ. Tapi kalau misalkan bergerak lagi ke kanan, nah itu beda lagi resource yang dia pakai, address busnya yang dipakai apa, data bus yang ditransfer apa, dan keluarannya itu ke output port. Nah, output port ini ya, kita ganti. Nah, output port ini akan keluar nantinya melalui output device. Output device-nya berupa apa? Yang tadi kita contohkan, misalkan monitor atau printer, kalau misalkan itu pakai printer ya. Printer, tapi biasanya kan karena tadi kita bahasnya game, berarti itu kan monitor ya, layar monitor karena kita pakai nge-game. Jadi output device-nya menyajikan apa yang kita minta tadi melalui input device. Input device diproses oleh CPU, dia minta apa, kemudian diakses resource-nya di memori, kemudian memori mengalokasikan, oh ini harus dialokasikan gambar yang dia minta, ini karena gerakan game tadi, ke output device-nya, di bagian mananya. Nah, kemudian di database-nya dikirimlah resource tersebut agar menampilkan gambar. Jadi skema dasar secara sederhananya begitu. Baik, selanjutnya kita ke, nah ini input, proses, output, dan storage. Jadi ada beberapa tahap ya. Jadi tadi kita sempat singgung di slide sebelumnya. Jadi input ini ada beberapa device yang biasanya umum kita gunakan, itu ada keyboard, ada mouse, ada touchscreen, dan tambahan itu biasanya kalau kita pakai mikrofon tambahan, nah itu salah satu input. Jadi input ini intervensi user atau brainware ya istilahnya, untuk memerintah ke komputer apa yang ingin dilakukan secara, misalkan kita ketik di keyboard, oh tulis huruf A, terus mouse, oh ini huruf A-nya di blok atau diubah jadi bold gitu, jadi kontrol B. Nah, itu input semua. Kemudian proses. Nah, proses ini apa sih perangkatnya? Proses itu perangkatnya umumnya itu CPU. Jadi memang dikhususkan perangkat ini untuk memproses apa yang diperintahkan oleh input, dan nantinya akan hasil dari prosesnya apakah perlu diakses ke storage, misalkan aplikasi seperti game yang tadi kita contohkan, atau bisa langsung di transfer ke outputnya. Nah, ini outputnya ini ada beberapa. Output device ini ada monitor, terus printer untuk pengolahan dokumen, biasanya pakai printer. Outputnya speaker, dipakai untuk mendengarkan musik. Itu suatu proses juga yang dimana contoh misalkan lagu yang filenya MP3 itu kan disimpan di storage ya, disimpan di storage. Kita milih nih pakai input. Nah, inputnya itu pakai mouse. Oh, pilih lagu, misalkan lagu A, diproseslah CPU. Oh, ini si Arwan minta diputar lagu A, di play lagu A, diakseslah di storage, dia di bagian mana tempatnya, addressnya di mana. Kita klik, kemudian outputnya mengeluarkan di speaker tadi. Ini kita contohkan di speaker tadi lagu yang sudah kita simpan sebelumnya atau kita download ya lagunya. Nah,
Dari input, proses, dan output secara singkat sudah kita jelaskan tadi. Nah, di storage ini ada dua sih biasanya penyimpanan di storage. Ada yang volatile. Volatile itu dia bersifatnya sementara. Jadi dia membutuhkan daya dan penyimpanan bersifatnya itu sementara. Jika dayanya itu hilang, maka data yang diproses dalam penyimpanan ini itu akan hilang. Nah, kalau ini biasanya dipakai di RAM karena dia kan sementara aja. Jadi aplikasi itu dipakai, ya yang dia proses di RAM itu hanya aplikasi tersebut. Tapi misalkan kita sudah tidak pakai aplikasi itu, maka terhapus. Nah, kalau yang non volatile ini contoh yang seperti SSD, kemudian apa namanya? Yang jadul itu floppy disk, atau yang ini hard disk drive itu non volatile. Maksudnya non volatile, dia penyimpanannya itu permanen. Jadi kalau kita tidak hapus, maka isi dari filenya itu tidak akan hilang dari memori tersebut. Berbeda dengan RAM. Nah, bedanya kalau yang non volatile ini biasanya itu dia agak berbeda dengan RAM. Kalau RAM biasanya itu sudah include ya. Kalau yang non volatile ini ada yang tambahan biasanya. Sama sih sebenarnya yang volatile juga ada tambahan, tapi umumnya kita pakai yang non volatile ini itu bisa kita pakai sebagai eksternal hard drive. Jadi bisa dipakai di secara mobile lah. Bisa dipakai di device lain. Nah, ini tadi untuk input, proses, output, dan storage. Ini gambaran sederhananya dari input, output, proses, dan penyimpanannya. Nah, ini untuk langkah instalasi Windows 10 ya. Kita pakai Windows 10. Nah, biasanya kalau kita mempersiapkan ya pasti kita mempersiapkan device yang akan diinstal dulu, misalkan laptop atau PC. Jadi kita menyiapkan Windows 10 media installernya. Jadi apakah memakai flash disk untuk instalasinya atau memakai CD? Biasanya kan dua ini yang umum nih, flash disk atau CD. Nah, kalau misalkan biasa kalau saya cenderungnya pakai flash disk karena lebih simpel ya daripada beli CD lagi. Nah, kalau sudah kita siapkan, maksudnya disiapkan di sini nih kita kunjungi dulu resource-nya. Resource-nya ini master dari installernya, apakah di Windows atau di tempat lain. Nah, ini kita harus burning dulu biasanya karena bentuknya kan ISO. Itu kita harus burning ke flash disk atau ke CD. Nah, jika sudah flash disk tadi atau CD tadi itu kita masukkan ke dalam komputer atau laptop. Jadi kalau flash disk di slot USB, kalau CD-nya ke slot apa ya namanya? Ke DVD room-nya biasanya. Ya disesuaikan lah. Kemudian masuk ke BIOS. Jadi kita on-kan perangkatnya, entah itu laptop atau PC-nya. Nah, biasanya kita konfigurasi dulu ke F2. Kalau yang default-nya itu F2, kita bisa atur di F2 juga. Atau kita bisa ke F10 atau F12 untuk langsung memilih boot option-nya. Jadi media yang kita install tadi kan secara default kan itu ke iya betul, ke memori hard disk biasanya atau SSD internal dari komputernya. Karena ini kita memakai di luar, penyimpanan luar seperti flash disk atau CD tadi, kita harus memilih boot priority-nya itu, boot option itu atau boot priority-nya ke media yang kita pakai tadi yang ada file installernya. Nah, ketika sudah masuk ke instalasi Windows-nya, biasanya itu kita disuruh pilih bahasa
terus zona waktu yang kita pakai, dan tipe konfigurasi keyboardnya. Biasanya itu pakai yang bahasa Indonesia bisa. Zona waktu GMT, kalau di tempat saya GMT plus 8, kalau di Jakarta dan sekitarnya itu GMT plus 7. Terus di tipe konfigurasi keyboardnya ini pakai US, umumnya itu pakai US. Nah, kemudian kita pakai yang product key. Kalau misalkan mempunyai product key, masukkan. Setelah konfigurasi keyboard sudah, kita pakai product key. Nah, setelah product key-nya kita sudah input atau ketikkan ke kolomnya. Nah, biasanya diarahkan untuk memilih apakah kita memilih secara default. Default berarti kan ada dua penyimpanan itu biasanya partisinya umumnya ada C sama D ya. Tapi kalau misalkan kita mau custom, bisa juga kita mau ubah partisi atau mau nambah partisi lagi. Nah, kita tinggal pilih aja nanti mau di C atau kita mau tambah misalkan E dengan nama OS yang berbeda, itu bisa juga. Kita mau pilih di mana ini instalasi Windows-nya. Nah, kemudian klik install dan tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, jika biasanya di akhir-akhir itu sudah selesai, disuruh restart dulu sama sistemnya. Restart, kemudian biasanya dia minta waktu itu mungkin sekitar 5-10 menit untuk finishing installation. Jadi finishing biasanya nyeting tampilannya, biasanya usernya dulu tuh biasanya please waiting finishing installation setelah kita restart tadi. Nah, yang paling penting ini jika sudah selesai, kita connect dulu ke jaringan atau ke network lah yang punya akses internet, agar sistem operasi yang kita pasang ini dia mengecek dulu patch-nya atau update Windows-nya itu yang baru apakah sudah update atau belum. Jika memang belum, biasanya kita direkomendasikan untuk mengupdate patch yang terbaru agar tidak ada bug yang terjadi saat misalkan install aplikasi-aplikasi yang versi lebih baru atau patch-patch antivirus yang lebih baru, agar komputer kita itu terlindungi dari serangan-serangan virus atau kejahatan-kejahatan cyber lainnya. Baik, itu tadi untuk penjelasan secara singkat untuk langkah instalasi Windows 10. Kemudian untuk resource dari presentasi ini bisa dilihat dari source-nya. Jadi setiap referensi yang saya pakai untuk melakukan presentasi ini ada source di bawah, entah itu gambar atau penjelasannya ada source di semua slide yang saya berikan untuk referensinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang berkenan atau ada bahasa yang kurang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.